Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi dawi taubi salim. Allahumma rabbana hablana qawlan shadiqan wa amalan sholihan wa farajan ajilan ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa kami hormati seluruh pemirsa Kalam Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya, berkat limpahan nikmatnya, kita semua bisa berjumpa kembali dalam acara Kalam Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita semua bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, yakni dengan adanya agama Islam dan iman. Hadirin pemirsa Kalam Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan keberkahan puasa. Sehingga makanan yang disantap sebelum fajar atau sahur untuk berpuasa itu pun berpahala. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan makan sahur. Allamah Aini rahmatullahi alaih telah mengutip fadilah sahur dari 17 orang sahabat. Semua ulama bersepakat bahwa makan sahur itu sunnah. Namun, ada banyak orang yang tidak mendapat pahala yang besar ini dengan kemalasan-kemalasan mereka. Kadang-kala ada seorang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti dari sahur. Kemudian mereka tidur. Nah, mereka yang kayak gini telah kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Karena secara bahasa, seperti yang ada di dalam kamus, sahur yang artinya itu makan sebelum fajar. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam atau marpot. Kadang-kala ada sebagian orang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti dari makan sahur. Nah, mereka yang begini telah kehilangan pahala sahur yang sebenarnya. Karena sahur secara bahasa seperti yang ada dalam kamus, yaitu makan menjelang fajar. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan waktu sahur dimulai setelah lewat tengah malam atau maghrib. Penyusun kitab Al-Qasaf As-Samakhsyari rahmatullahi alaih berkata, malam terbagi menjadi 6 bagian. Dan seperempat terakhir itu adalah waktu sahur. Dengan demikian, jika malam berlangsung selama 12 jam, maka 2 jam terakhir itu adalah waktu sahur. Hendaknya harus diingat pemirsa, sahur atau makan di akhir waktu itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada makan di awal waktu. Dengan catatan jangan terlalu akhir, karena kayak gitu bisa menyebabkan keraguan-raguan dalam berpuasa. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan makan sahur. Baginda Nabi SAW bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kita, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kalau puasa kita itu bersahur, sedangkan puasa mereka itu tidak. Sehingga dalam riwayat lain juga terdapat baginda Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan.
selalu bersahurlah karena di dalamnya terdapat berkah yang besar. Hadirin pemirsa Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolong, Bapak, tak salah. Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan. Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan, seorang sahabat berkata, suatu hari aku berkunjung ke baginda Rasulullah SAW. Waktu itu beliau sedang bersahur. Lalu beliau bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Jangan sekalipun kalian meninggalkannya. Juga terdapat dalam riwayat lain, Rasulullah SAW sering menganjurkan kepada umatnya terhadap kita atau kepada kita, bahwasanya jika tidak ada makanan, maka bersahurlah meskipun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Nah, itulah dari saking besarnya berkah makan sahur, dan dari saking besarnya makan pahala sahur, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan terhadap kita untuk selalu makan sahur. Dan hindarilah oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya bersungguh-sungguh dalam meraih keutamaan dan pahala makan sahur untuk kenyamanan, manfaat, dan pahala yang mudah dan menyenangkan. Hadirin pemirsa kalangan Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun begitu, kesederhanaan amat penting dalam segala perkara. Sebab terlalu lebih atau terlalu kurang itu membawa bahaya. Demikian juga dalam sahur. Jangan makan terlalu sedikit sampai-sampai melemahkan ibadah. Dan sebaliknya juga, jangan makan terlalu banyak hingga sering sendawa sepanjang hari. Banyak hadis yang mengisyaratkan untuk makan sahur, walaupun hanya sebiji kurma atau seteguk air. Dalam menjelaskan hadis Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengemukakan beberapa alasan tentang keberkahan makan sahur. Di antaranya itu yang pertama, dengan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Nabi Rasulullah SAW. Dengan sahur berarti kita telah menjalankan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan sahur berarti kita telah membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab. Karena kita diperintahkan untuk selalu berbeda dalam segala hal. Tiga, dengan bersahur bisa menambah kekuatan dalam beribadah. Yang keempat, sahur juga meningkatkan kelapangan hati dalam beribadah. Juga sahur membantu menghilangkan kemarahan dan tabiat yang buruk yang biasa timbul karena terlalu lapar. Dan seterusnya, waktu sahur merupakan waktu yang istijabah, waktu cepat diterimanya doa. Beberapa hal tersebut merupakan alasan utama, dan masih banyak alasan lain mengenai keberkahan sahur. Ibnu Daqiq Al-Id rahmatullahi mengatakan bahwa ahli tasawuf mempertanyakan masalah makan sahur ini. Menurut mereka, sahur bertentangan dengan tujuan puasa. Karena tujuan puasa adalah menghancurkan nafsu perut dan nafsu kemaluan. Berarti sahur bertentangan dengan tujuan puasa. Tetapi yang benar adalah kita jangan makan terlalu sedikit sehingga amal-amal baik yang lain terlepas secara keseluruhan. Hal itu tidak baik.
Selain itu, keadaan setiap orang berbeda-beda. Begitu pula dengan pekerjaan dan kesibukannya. Hadirin pemirsa kalian Ramadan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.